Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Neng Mariani. Nah, di video kali ini kita akan belajar seputar lingkaran. Sebelum ke videonya, siapkan alat tulis, catat dan simak videonya ya. Yang pertama yaitu pengertian dari lingkaran. Lingkaran adalah suatu kurva tertutup yang jarak dari titik pusat ke setiap tepinya itu sama. Nah, dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa lingkaran itu memiliki ciri khas, yaitu yang pertama suatu kurva tertutup. Lalu apa sih kurva itu? Nah, kurva adalah garis melengkung seperti pada gambar ini. Karena lingkaran itu merupakan sebuah kurva tertutup, jadi ujung kurva yang ini sama ujung yang satunya itu menyatu, jadinya seperti pada gambar ini. Kemudian ciri yang kedua, jarak dari titik pusat ke setiap tepinya itu sama. Nah, titik pusat, apa itu titik pusat? Titik pusat adalah titik yang berada tepat di tengah-tengah lingkaran. Nah, perhatikan gambar. Misalkan titik O adalah titik pusat sebuah lingkaran. Kemudian di tepinya itu ada titik P, Q, R. Nah, jarak dari titik O ke titik P akan sama dengan jarak dari titik O ke titik Q, dan juga akan sama dengan jarak dari titik O ke titik R. Nah, itu ciri lingkaran. Nah, jadi suatu bangun datar itu dinamakan lingkaran apabila bangun tersebut itu merupakan suatu kurva tertutup dan juga jarak dari titik pusat ke setiap tepinya itu sama. Kemudian yang kedua yaitu unsur-unsur lingkaran. Nah, untuk ada beberapa unsur-unsur lingkaran. Yang pertama adalah jari-jari. Apa sih jari-jari itu? Nah, jari-jari lingkaran adalah ruas garis yang menghubungkan titik pusat ke titik yang berada di tepi lingkaran. Nah, perhatikan gambar ini. Misalkan titik O itu sebagai titik pusat sebuah lingkaran. Kemudian di tepinya itu ada titik P. Nah, garis yang menghubungkan titik O ke titik P ini dinamakan dengan jari-jari lingkaran. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, diameter lingkaran. Nah, diameter lingkaran adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat lingkaran. Nah, perhatikan gambar. Misalkan pada gambar ini ada titik P dan titik Q yang berada pada tepi lingkaran. Nah, garis yang menghubungkan titik P dan titik Q yang melewati titik O sebagai pusat lingkaran dinamakan dengan diameter. Jadi perlu diingat ya bahwa diameter ini harus melewati titik pusat. Nah, jika diperhatikan pada gambar lingkaran ini, garis yang menghubungkan titik O ke titik P itu kan dinamakan jari-jari, sedangkan garis yang menghubungkan titik P dan titik Q yang melewati titik O itu kan dinamakan diameter. Nah, jadi dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa panjang jari-jari itu sama dengan setengah dari diameter, dan juga diameter itu 2 kali panjang jari-jari. Unsur yang ketiga adalah tali busur lingkaran. Nah, tali busur lingkaran merupakan ruas garis yang menghubungkan dua titik pada tepi lingkaran. Nah, perhatikan gambar. Misalkan di sini ada titik E dan titik F. Nah, garis yang menghubungkan titik E dan titik F ini dinamakan dengan tali busur lingkaran. Nah, bagaimana jika titik E dan titik F ini dihubungkan oleh sebuah garis, tetapi garis tersebut itu melewati titik pusat seperti pada gambar ini? Itu kan diameter ya kak, apa bisa disebutkan tali busur juga? Nah, jawabannya bisa ya, karena diameter itu merupakan tali busur terpanjang pada lingkaran. Kemudian unsur selanjutnya yaitu busur lingkaran. Nah, busur lingkaran ini merupakan kurva atau garis melengkung yang berhimpit dengan lingkaran dan terletak di antara kedua ujung tali busur lingkaran. Nah, seperti pada gambar ini. Busur lingkaran itu ada 3 macam, yaitu busur minor, yaitu busur yang kurang dari setengah lingkaran, kemudian busur mayor yang busur lebih dari setengah lingkaran, dan juga ada busur setengah lingkaran. Seperti pada gambar ini,
busur yang berwarna merah merupakan busur minor dan busur yang berwarna hitam itu merupakan busur mayor. Unsur selanjutnya adalah juring lingkaran. Nah, juring ini merupakan bidang yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur lingkaran. Gambar di sini kan ada garis AO dan garis OB. Nah, garis AO dan garis OB itu merupakan jari-jari lingkaran dan juga ada busur AB. Jadi bidang yang dibatasi oleh jari-jari AO, jari-jari OB dan juga busur AB atau bidang yang diarsir warna merah ini merupakan juring lingkaran. Nah, sama seperti busur ya, juring juga ada 3 macam, yaitu ada juring minor yang besar atau luasnya itu kurang dari setengah lingkaran, kemudian ada juring mayor dan juga juring setengah lingkaran. Unsur selanjutnya adalah tembereng. Nah, tembereng merupakan bidang yang dibatasi oleh tali busur dan juga busur. Nah, seperti pada gambar ya, ini tuh kan ada tali busur AB dan juga busur AB. Nah, bidang yang berwarna merah ini merupakan tembereng. Sama seperti busur dan juga juring, tembereng juga ada 3 macam, yaitu ada tembereng minor, tembereng mayor, dan juga tembereng setengah lingkaran. Unsur yang selanjutnya adalah apotema. Nah, apotema merupakan ruas garis dari titik pusat lingkaran yang tegak lurus dengan tali busur lingkaran. Nah, perhatikan gambar ini. Di sini kan ada titik pusat lingkaran yaitu titik O. Kemudian juga ada tali busur lingkaran yaitu garis FE. Nah, garis dari titik O yang tegak lurus dengan garis FG itu dinamakan apotema. Nah, selanjutnya ada sudut pusat dan sudut keliling. Sudut pusat adalah sudut yang dibentuk oleh dua jari-jari yang berpotongan pada pusat lingkaran. Jadi perlu diingat bahwa sudut pusat itu adalah sudut yang titik pusatnya itu terletak pada pusat lingkaran. Seperti pada gambar ini kan ada titik pusat lingkaran yaitu titik O. Kemudian ada sudut AOB yang dimana titik pusatnya itu berada pada titik O sebagai titik pusat lingkaran. Jadi sudut AOB ini dinamakan sudut pusat. Kemudian ada sudut keliling. Nah, sudut keliling adalah sudut yang terbentuk antara dua buah tali busur lingkaran dan titik sudutnya berada pada keliling lingkaran. Nah, seperti pada gambar, sudut ABC ini dinamakan sudut keliling karena titik pusatnya itu B berada pada keliling lingkaran. Nah, perlu diingat bahwa sudut pusat itu sudutnya terletak pada pusat lingkaran, sedangkan sudut keliling itu sudutnya terletak pada keliling lingkaran atau tepi lingkaran. Kemudian ada hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Nah, hubungan sudut pusat dan sudut keliling yang pertama itu sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Yang kedua, sudut keliling sama dengan setengah dari sudut pusat. Dari mana sih kita tahu bahwa sudut pusat itu sama dengan 2 kali sudut keliling dan sudut keliling sama dengan setengah dari sudut pusat? Nah, untuk pembuktian rumus ini akan saya bahas pada video selanjutnya. Jadi jangan lupa ditonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.